Oke, baik. Sudah jam 11.31 ya. Oke, untuk sementara saya stop dulu presensinya ya. Nanti kira-kira 5 menit sebelum berakhir saya buka lagi ya. Tes, suara saya kedengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalau di catatan saya itu pesertanya sekitar 21 ya. Terus ketambahan nanti ada satu orang mahasiswa S3, saya include-kan di sini Pak Ananta, mungkin belum masuk ya. Satu orang, jadi dua-dua semuanya ya. Oke. Oke, nanti yang belum absen Mas Ananta sudah join. Nanti kalau belum absennya di akhir kuliah saja ya. Oke, baik. Selamat datang di kuliah metodologi riset ya. Gitu. Kita kuliahnya itu 2 SKS ya. 3 SKS ya. Sorry, lupa. Nah, kuliah kita itu diampu oleh 4 orang dosen ya. Jadi saya, kemudian Pak Yosep, kemudian Google Meet nggak bisa dibuka. Ada yang masalah dengan Google Meet-nya? Halo? Iya Pak, teman-teman yang lain katanya nggak bisa masuk Pak, nggak bisa join Tapi Pak. ada yang bisa ya? Ada yang Mungkin sudah bisa? mungkin yang masih pakai ini Pak, masih pakai Gmail ini biasa Pak, belum. Oh, email. belum email UGM ya? Iya Pak. Oh, oke. Anda belum dapat email ya? Kayaknya masih ada yang bermasalah Pak, ininya Oh, email Gmail Pak. oh begitu. Oke, nanti dengan pengurus saja ya. Saya nggak ngerti deh tuh. Nanti tanya Pak Mirza ya. Oke, atau Pak siapa tuh? Pak Mirza sama Pak Nukman ya. Gitu di email aja. Ya, nanti apa semua apa namanya? Nanti saya upload juga sih bahannya di Simaster ya. Tapi ke Simaster Anda sudah bisa semua ya? Iya Pak, sudah bisa Pak. Oke. Oke, ya nanti saya akan upload juga sih bahannya di Simaster. Tapi kalau bisa masuk ke Google Meet, Google Classroom ya. Karena nanti ujian juga kita lewat situ gitu loh. Tugas-tugas juga lewat situ. Kalau bisa Anda sudah harus bisa akses Google Classroom-nya ya, gitu. Oke, saya izin share screen ya. Saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh, oke, baik. Oh ya, 2 SKS, oke. Jadi metodologi riset itu mata kuliah wajib 2 SKS ya. Jadi pertemuan kita itu ada sebelum UTS 7 kali, setelah UAS 7 kali ya. Nah, dengan saya itu Anda pertemuannya 4 kali gitu. Artinya 4 minggu, nanti setelah itu dilanjutkan dengan Pak Yosep ya. Kemudian 3 kali, kemudian kemungkinan kita tidak ada UTS dan tidak ada UAS ya. Hanya mengumpulkan tugas saja nanti. Kemudian juga di apa namanya RPKPS-nya juga sudah saya upload di Google Class ya. Itu bisa Anda akses. Itu ya nanti komplit lah di situ ya. Oke, nah nanti nilainya seperti ini.
Jadi nilai akhir Anda itu nanti nilai dari saya, nilai dari Pak Yosep, nilai dari Pak Wiwit, nilai dari Pak Prof. Yusil bagi 4 gitu. Jadi kalau 100, 100, 100 kan 400 tuh. 400 bagi 4, 100. Itu kan gampang ya. Ini nilainya gampang gitu. Asal ngumpulin tugas saja ya gitu. Jadi nanti nilainya tuh maksimum 100 gitu. Jadi nggak kemudian ya kalau saya sih menilainya nanti ada gini, jadi di akhir kuliah dengan saya itu nanti Anda mengumpulkan karena bagian saya proposal, ya bagian proposal. Mungkin nanti di Pak Wibit, misalnya Pak Yosep itu analisa data ya, saya kurang tahu. Nanti Pak Yosep ngasih data ke Anda atau Anda latihan mengambil data. Kemudian nanti Pak Wibit terkait penulisan apa namanya paper ya. Kemudian Pak Yusril terkait HKI, mungkin bagaimana cara menyusun draft HKI ya atau hak paten dan sebagainya saya kurang tahu. Nanti mungkin dari beliau diajarkan ya gitu. Jadi kalau di bagian saya itu bagian menulis proposal ya gitu. Oke. Nah kalau silabusnya ini ya. Jadi ya jadi yang intinya kita bagi 4 nih dosennya. Pertama bagian saya itu bagian nulis proposalnya. Kemudian nanti Pak Yosep bagian analisa data penelitian Anda. Kemudian nanti setelah Anda ngajuin proposal, kan Anda terus dapat dana tuh kan. Dana dipakai untuk penelitian kan. Habis penelitian kan harus dianalisa datanya. Setelah itu kan Anda menulis paper ya kan. Harus menulis paper. Nah terus nanti kan si alatnya itu bisa Anda ajukan juga selain menulis paper, hak cipta kan gitu. Jadi gampangannya gitu. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nih runtut gitu. Jadi setelah Anda selesai kuliah ini, Anda sudah siap untuk tadi proposal kan udah jadi, terus Anda siap riset, kemudian Anda siap publish riset Anda di mungkin seminar atau apa namanya di jurnal. Setelah itu juga Anda siap untuk mendapatkan hak cipta atau hak paten dari alat atau kalau hak cipta Anda membuat software atau apa gitu ya, seperti itu. Jadi komplit setelah lulus Anda mendapat ijazah, mendapat paper, mendapat hak paten, bisa naik pangkat lagi. Kalau Anda ke guru besar kali ya. Oke, kemudian buku teksnya, ini saya juga belum baca ini semua nih. Pokoknya metodologi riset Anda baca apa saja sih. Ya kan sama aja sebetulnya ya, cuman gaya bahasanya beda-beda. Ini buku-buku tua-tua nih. Nanti saya upload juga nih beberapa buku yang 2015-an ke sini ya. Ini buku udah tua-tua banget ya. Ya tapi memang hampir sama sih sebetulnya ya. Ya kalau Anda nggak dapat buku ini semua ini juga nggak masalah. Nanti saya upload juga beberapa buku untuk acuan ya. Gitu. Yang e-book aja ya, biar Anda nggak usah ngeprint gitu. Kalau saya bilang kalau belajar metodologi riset itu jangan belajar metodologinya, tapi risetnya itu yang penting ya. Karena kalau hanya belajar metodologi riset, apa itu riset, apa itu sama aja kayak kalau Anda belajar apa ya, naik sepeda atau belajar berenang, belajar teorinya tok gitu ya, kayak kupu-kupu tapi nggak pernah masuk air ya gitu. Nah, jadi kalau riset itu ya masuk lab, kalau Anda eksperimen ya, kalau Anda teoritik ya Anda baca paper dan sebagainya ya gitu. Jangan hanya bagaimana cara menulis yang baik, cara membuat proposal yang baik, tapi nggak pernah ikut atau menulis proposal, kemudian Anda mengajukan biaya penelitian lewat kompetitif dan sebagainya gitu ya. Itu nanti ya tadi kayak belajar berenang tapi nggak pernah nyemplung air ya. Nah, oke, saya agak langsung dulu nanti mungkin flashback kalau apa itu penelitian apa itu macam-macam mungkin nantilah di akhir saya ngomong itu juga ya. Tapi intinya gini, kalau Anda sekarang angkatan 2000 ya, kalau mau selesai tepat waktu misalnya Anda angkatan 2021 gitu. Anda ingin lulus 2021, 2002, 2000
2021, 2022 akhir Anda ingin lulus gitu, 2 tahun pas gitu, ya dari sekarang tuh Anda harus buat proposal sebetulnya. Jangan setelah 1 tahun atau semester 3 Anda baru nyari-nyari proposal. Itu agak lambat sebetulnya ya. Jadi kalau bisa ya semenjak Anda masuk di S2 ini, ya kan Anda sudah masuk, kalau dulu ketika luring itu Anda bisa mengunjungi dosennya dan sebagainya, tanya-tanya, sekarang juga bisa sebetulnya. Anda kan, di apa tuh namanya, di webnya S2 sebenarnya ada yang sudah menawarkan judul-judul kan. Nah, kalau bisa Anda mulai progresif gitu ya. Jadi Anda, eee, nanya ke dosennya terkait itu ya. Tidak usah nunggu, waduh ilmunya belum kuliah tapi kok udah nanya, jangan gitu. Tapi memang dari awal kalau Anda ingin, kuliah 2 tahun pas gitu atau malah kurang dari 2 tahun ya, Anda harus sudah mulai riset dari awal ya gitu. Karena untuk riset itu, pertama kalau S2 itu kan harus ada ujian proposal ya. Ujian proposal itu juga kan harus mencari-cari bahan dan sebagainya, tanya-tanya apakah proposal ini mungkin dilaksanakan atau tidak, kan juga harus konsultasi. Itu butuh mungkin 2 atau 3 bulan kan gitu. Anda bayangkan kalau Anda semester 3 baru nyari, belum penyakit, gangguan dari kanan kiri ya, penyakit malas dan sebagainya, itu molor juga kan gitu. 1 semester proposal. Itu akhir semester 4. Kemudian proposal ujian penelitian. Penelitian itu dari semester 4 itu juga ya penelitian itu kan tidak sesemut yang kita bayangkan kadang-kadang ya. Ya kalau lancar dan sebagainya sih alhamdulillah, tapi ya biasanya itu ya kalau bisa 6 bulan selesai ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya harus molor, Anda bayangkan kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan misalnya, apalagi sekarang musim pandemi seperti ini kan. Di lab juga kadang-kadang, ada PPKM dan macam-macam. Itu juga yang menyebabkan agak-agak lama juga ya gitu. Jadi ya kalau bisa penelitian itu 1 tahun selesai gitu. Sebetulnya penelitian dan ngambil kuliah itu kalau bisa semenjak semester awal ini Anda semester 1 gitu ya, semester 1 sudah mencari topik sambil menyusun proposal, semester 2 Anda masuk lab. Itu molor-molornya ya setengah semester lah gitu kan. Anda juga kalau bisa sebelum lulus juga bisa presentasi di seminar internasional atau masukin paper ya kan, jauh lebih baik sebetulnya. Itu bisa bagus juga untuk Anda untuk misalnya daftar LPDP dan sebagainya gitu. Nah, itu semua itu bisa lancar kalau dari awal ini Anda sudah mulai, menentukan Anda mau mau riset apa nih gitu. Ya. Nah, sehingga saya beri judul di sini bagaimana menulis proposal penelitian dan menyelesaikan tesis master dengan lancar gitu ya. Ya kan itu yang kita inginkan ya. Kalau kalau kuliah sih yang penting Anda rajin ya, rajin kuliah. Kalau S2 kayaknya tidak begitu sulit juga ya untuk mendapat nilai ya A gitu ya, nggak sulit. Yang penting tugasnya dilaksanakan lah gitu. Oke, nah pertanyaannya apa proposal penelitian? Apa itu proposal penelitian? Ya, proposal penelitian itu berarti rancangan penelitian yang ditulis dalam bentuk usulan, ya kan gitu. Jadi Anda mengusulkan penelitian gitu. Penelitian itu apa? Oke, nanti oke, mungkin nanti ya untuk penelitian itu apa, saya baru dapat buku yang lumayan bagus ya. Nanti saya ceritakan lagi ke Anda. Tapi sudah saya share kayaknya deh di Google Meet ya. Itu research itu ada 2 kata kan, re dan search ya. Re dan search, arti search itu cari, re itu lagi. Jadi mengamati lagi gitu kan. Jadi riset itu berasal dari 2 kata, re dan search. Jadi mencari lagi. Artinya ya penelitian itu kalau di riset di kita jadi riset kemudian jadi penelitian ya gitu. Itu ya berisi langkah-langkah yang memang mau Anda kerjakan untuk mencapai Anda mau apa gitu kan di situ. Nah, biasanya juga kalau Anda mahasiswa LPDP itu juga harus
ada berisi anggaran juga kan. Nanti di proposal itu selain ada langkah-langkah penelitiannya atau rencana penelitiannya, kemudian juga di situ anggaran biaya yang dibutuhkan berapa gitu. Jangan sampai nanti anggaran dengan yang ada langkahnya juga beda gitu. Kemudian diperkirakan sedikit, ternyata anggarannya mahal gitu. Pernah juga kan minta dananya 20 juta, ternyata beli gasnya itu udah 31 juta, gimana belinya ya? Gitu. Pernah juga itu. Sehingga itu ya perlu didiskusikan juga, artinya dengan calon pembimbing ya, itu harus didiskusikan juga. Kemudian proposal itu juga langkah awal menuju lab kan gitu. Jadi biasanya ya kalau misalnya Anda ingin menjadi researcher atau peneliti yang baik, ketika akan menuju lab tertentu, itu Anda udah punya bekal proposal gitu. Dari proposal itu kita bisa lihat gitu, benar nggak sih Anda tuh sudah siap kan dalam penelitian masuk lab itu gitu. Karena kalau hanya bekal ngomong aja gitu, saya mau penelitian ini gitu, proposalnya mana? Belum saya bikin gitu. Itu biasanya si yang koordinator labnya juga belum tentu mengizinkan Anda kan gitu. Jadi memang proposal penelitian itu adalah bekal Anda untuk menuju laboratorium gitu. Kalau di kita ya, nah di kita kadang-kadang aneh juga. Penelitiannya udah selesai, proposalnya baru dibikin. Itu yang terjadi ada masalah juga. Jadi ketika masuk, jadi ini kadang-kadang benar atau enggak juga ya bahwa langkah awal menuju lab itu kadang-kadang sudah di lab baru bikin proposal gitu. Bikin proposal sehingga nanti labnya selesai, proposalnya belum jadi, sehingga ujian proposal hari berikutnya ujian tesis gitu. Itu juga banyak terjadi ya, dengan catatan tadi mungkin terlalu terburu-buru atau ya mestinya jangan terburu-buru ya. Makanya dari awal itu Anda harus sudah mulai ancang-ancang kena penelitian. Oke, saya tes suara saya, masih kedengar? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih. Masih Pak. Oke. Nah, kadang-kadang proposal itu juga bisa merupakan langkah awal untuk gabung ke grup riset tertentu ya. Misalnya ya, di kita itu kan ada 4 KBK. KBK itu kelompok bidang keahlian. Ada KBK fisika terapan, ada KBK fisika teoritik dan komputasional. Ada Oke. Kemudian ada KBK geofisika, KBK geosains ya, sama KBK material fungsional ya gitu. Nah, masing-masing KBK itu punya grup riset. Contohnya di KBK terapan itu ada grup riset saya ya. Grup riset saya itu grup fotoakustik ya, spektroskopi fotoakustik laser. Nanti ada grup juga, grupnya Pak Bayu ya, grup fisika citra. Kemudian ada grup termoakustik ya, Prof Agung dan Pak Isan gitu. Nah, itu grup-grup itu ya ada yang sudah ada namanya resmi, ada yang belum ya. Tapi yang jelas memang ketika Anda mau masuk fisika terapan, itu di sana tuh ada subgrup ya kan gitu tadi. Nah, Anda harus tentuin juga tuh grup mana yang mau Anda sasar, tentunya dengan cara tadi menghubungin dosen-dosennya tadi ya gitu. Nah, kalau Anda sudah punya proposal penelitian mau masuk grup itu jauh lebih diperhatikan nanti ya gitu. Kemudian proposal itu juga syarat awal pendaftaran S3 kan. Sekarang itu untuk mendaftar S3 Anda harus ada draft proposal juga. Sehingga ketika mau, yang jelas begini, kalau Anda sudah punya draft proposal ketika melamar S3 khususnya di UGM dan proposal itu sudah Anda komunikasikan dengan dosen di UGM-nya atau Anda juga sudah bisa menunjuk calon rencana promotornya, kalau IPK-nya nggak kebangetan, biasanya lolos. Dan ada sumber dana maksudnya ya. Anda sumber dananya sudah ada, IPK-nya ya lumayan, itu mesti lolos gitu kalau daftar S3. Yang tidak lolos daftar S3 itu biasanya selain ya mungkin kalau akademik oke ya,
dia nggak bawa proposal, dia juga tidak menunjukkan mau belum menghubungi dosen di situ. Lah mau diterima gimana wong dia juga nggak jelas kan, proposalnya nggak jelas. Mau yang mau tanggung jawab siapa kan gitu. Jadi intinya, dan di luar negeri sepertinya juga sama, LPDP juga biasanya perlu LOE ya gitu. LOE itu biasanya kaitannya kita sudah punya menghubungi seorang profesor di sana, kemudian kita kontak-kontak, ada riset apa namanya proposalnya seperti apa ya kan, plan risetnya seperti apa, biasanya gitu. Dan kita dapat LOE dari universitas tentunya melalui si profesornya kita di sana ya gitu. Sama aja sih sebetulnya. Nah, jadi kalau mau S3 di kita Anda belum punya proposal, belum punya kontak person, mau Anda promotornya siapa, biasanya itu cenderung kemungkinan ditolak ya, seperti itu. Oke ya. Nah, tentunya proposal penelitian itu masih banyak definisi ke bawahnya, tergantung Anda juga. Kalau bagi saya yang sudah selesai sekolah, proposal penelitian itu apa artinya? Ya cari dana gitu kan. Saya harus mencari dana. Dana untuk apa? Ya untuk anak-anak jalan penelitiannya kan. Itu ada S2, ada S1. Saya nggak berani mengajukan memberikan judul pada anak S1, S2 kalau saya nggak punya proyek penelitian gitu. Kalau misalnya penelitiannya kurang dari 50 juta gitu, saya nggak berani gitu. Ya saya harus mencari, berarti kan kita harus membuat proposal penelitian. Jadi saya harus membuat proposal penelitian yang itu diajukan ke Kemendikbud ya, atau Mendikbudristek gitu, untuk dikompetisikan. Nah, alhamdulillah sih ini tahun pertama dari 3 tahun, dulu dari PTUPT 2017 sampai 19, kemudian 2021 sampai 2023 itu ada dana riset ya. Ya lumayan lah gitu. Bisa untuk tadi seminar, alat-alat dan sebagainya ya gitu. Jadi definisi proposal riset penelitian itu tergantung dari orang yang ini untuk apa gitu. Kalau proposal risetnya, proposal penelitiannya untuk biasanya ya untuk mencari dana ya. Ya kita juga harus lihat aturan caranya dan sebagainya, itu ada panduannya biasanya ya, seperti itu. Ya mungkin Anda juga tahu ya, bisa dicek ya gitu panduan penelitian. Nah, kemudian juga ada pertanyaan nih, kenapa harus membuat proposal ya kan gitu. Tentunya bagi si penyandang dana, proposal penelitian dari seseorang yang mengajukan itu sangat urgen ya kan, karena dia kan nggak mungkin memberikan dana begitu saja kecuali ke anaknya kan gitu. Nah ini dari orang dia misalnya penyandang dana itu, terus ada orang yang memasukkan, dia mengusulkan minta dana, tentunya dilihat proposalnya kan. Nah proposal yang baik tentunya akan didanain. Nah, proposal yang asal-asalan ya enggak, misalnya nggak jelas tujuannya apa, nggak ada, terus ini apa, cuma minta dana aja, proposalnya cuma nulis minta dana, kan ya saya akan didanain. Jadi ini kan untuk meyakinkan orang lain bahwa Anda memiliki proyek penelitian yang ya berharga dan Anda memiliki kompetensi dan sana kerja untuk menyelesaikannya. Jadi dari proposal penelitian itu orang bisa lihat gitu, Anda punya kompetensi nggak di situ. Nah kompetensi di situ itu bisa dilihat proposal penelitian yang diajukan dengan kurikulum PT Anda itu sinkron nggak gitu. Kalau misalnya saya mengajukan proposal misalnya membangun jembatan misalnya. Proposal membangun jembatan kuat sekali misalnya gitu. Tapi kompetensi saya di situ nggak ada. Saya kompetensinya itu kan di misalnya penyakit dalam dan sebagainya, kan nggak nyambung tuh. Wah ini nggak kompeten, mesti langsung dicoret gitu. Atau saya mengajukan proposal membuat drone.
Untuk apa? Lah saya di Kurim PT-nya belum pernah membuat drone. Ya jelas nggak kompeten kan? Wah, ya jelas langsung ditolak kan. Tapi kalau saya misalnya mengajukan, misalnya rancang bangun fotoakustik tomografi untuk deteksi jaringan biologis kan gitu ya, didanain. Kenapa? Ya karena orang lihat CV saya, banyak penelitian saya tentang fotoakustik tomografi, kemudian fotoakustik banyak gitu. Ya oke, ini kompeten nih. Walaupun belum tentu juga kan gitu. Tapi dilihat dari kurikulum PT-nya, oke nih gitu. Oke, didanain ya gitu. Malah mengajukan berapa? 150 juta, oke saya kasih Anda 300 juta, ya, kan gitu. Ini kurang, terlalu sedikit nih dananya kan gitu. Tambahin gitu. Ya, jadi kan. Nah, kalau untuk Anda sebagai mahasiswa misalnya LPDP, ini juga gitu untuk menjual Anda ke pemberi dana, salah satunya LPDP. Jadi proposal penelitian itu harus meyakinkan si lembaga donor bahwa memang pertama penelitian yang Anda riset itu masuk akal atau signifikan dan emang layak didanain gitu. Nggak ngawur. Misalnya penelitiannya apa? Mengukur suhu hantu misalnya. Untuk apa kan? Penting juga enggak. Emang hantu diukur suhunya emang kena COVID kan kita juga nggak tahu gitu. Kan wah ini nggak masuk akal nih kan gitu. Mesti dicoret kan. Tapi kalau misalnya rancang bangun deteksi misalnya objek subservice untuk macam-macam bla bla bla, wah itu didanain misalnya, seperti itu. Nah kemudian juga gini, juga meyakinkan donor juga dari proposal riset itu orang bisa tahu bahwa oke, ini orisinil nih idenya. Kemudian tesnya juga baru nih gitu. Ya kan dilihat dari studi literaturnya kan gitu. Oh, ini baru nih gitu. Oke, kita danain ya. Nah, kemudian juga peneliti dan timnya adalah kelompok individu yang tepat untuk melakukan pekerjaannya dalam proposal penelitian itu kan gitu. Jadi misalnya tim penelitinya juga gitu. Jangan asal aja kan. Misalnya saya, kemudian saya ngambil Wijayanto. Apa Wijayanto misalnya keahliannya apa? Dakwah kan nggak nyambung juga, dicoret juga kan. Oh, ini apa nih? Fungsinya apa? Doa gitu kan ya nggak boleh kan. Tentunya harus baik ketua peneliti maupun timnya itu harus memang jelas ya kompetensinya. Kalau kita di riset fotoakustik misalnya ada dari kedokteran, tapi kedokteran itu fungsinya untuk apa kan gitu di situ. Ini bagian jaringan biologisnya nih atau jaringan kankernya nih kan seperti itu. Ya. Gitu intinya. Nah, pertanyaan apa nih yang dijawab di proposal ya kan gitu. Nah, pertanyaannya harus dijawab di proposal itu ya apa yang ingin Anda teliti kan gitu. Anda ingin meneliti apa sih gitu. Ini biasanya ada di ringkasan. Nah, sehingga saya selalu menganjurkan walaupun dalam template kadang-kadang proposal untuk magister itu jarang ada ringkasannya gitu. Jadi ringkasan enggak, tapi saya selalu menganjurkan kalau bisa Anda ringkasan itu selalu ada gitu. Kenapa ringkasan itu harus ada? Ya karena ringkasan itu bagi seorang reviewer itu kadang-kadang reviewer itu kan sibuk ya. Dari ringkasan itu orang bisa tahu sebetulnya ringkasan yang baik ya maksudnya. Dari ringkasan itu orang bisa tahu Anda mau apa sebetulnya dengan proposal ini. Kalau dari ringkasannya udah bagus orang jarang baca sampai bawah kan gitu. Oke, proposal ini bagus kan gitu. Tapi kalau nggak ada ringkasannya orang malas kan baca sampai tuntas, apalagi panjang lebar gitu. Yang panjang teorinya gitu ya, segala dimasukkan. Nah, jadi dalam penelitian itu memang bagian ringkasan itu harus sangat urgen banget ya untuk Anda pelajari ya. Bagaimana membuat ringkasan yang baik sehingga tujuan, kemudian metode, hasil yang diharapkan itu sudah muncul di situ ya. Kemudian apa yang Anda inginkan dari penelitian ini ya, dari proposal itu, yang proposal penelitian itu. Artinya di situ
ada bagian tujuan dari penelitiannya apa, itu harus jelas juga kan gitu. Kalau tujuannya nggak jelas, misalnya malah nggak ada tujuannya, tujuan tidak ada misalnya, terus ngapa kan bikin proposal? Jadi proposal tujuannya harus jelas. Misalnya apa? Oh, tujuannya adalah merancang bangun sistem. Ya kan tujuannya merancang bangun sistem, memang merancang sistem gitu. Atau tujuannya apa? Ingin mengukur konsentrasi etilen atau ingin membuat citra objek ini kan gitu. Kan tujuannya jelas gitu. Tujuannya belum ada, misalnya, wah, mesti dicoret kan. Kemudian juga di proposal itu pernah nggak sih ide Anda itu dikerjain orang kan gitu, dikerjakan orang, atau Anda itu melanjutkan pekerjaan orang kan gitu. Itu juga boleh kan. Jadi penelitian itu tidak harus betul-betul baru gitu. Ya kalau bisa baru banget sih bagus, Anda bisa dapat Nobel ya kan. Tapi tidak baru pun yang jelas Anda ada tambahannya, itu bagus gitu loh. Misalnya kalau asalnya MOOC ini nggak ada apa namanya gagangnya ini, kan susah nih. Kalau ada gagangnya kan riset juga. Gitu. Nah sekarang biasanya penelitian sekarang itu untuk menyempurnakan penelitian yang sebelumnya ya. Nah untuk itu maka di studi literatur itu sangat urgen Anda melihat dari literatur-literatur itu sebetulnya apa sih yang ingin ditambahkan dari peneliti sebelumnya ya kan gitu. Kan biasanya di akhir-akhir itu kan kalau yang benar ya nulisnya itu ada nanti apa namanya saran ya, kesimpulan dan saran. Nah di saran itu sebetulnya sangat penting ketika Anda studi literatur. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya bagaimana saya akan melakukan penelitian itu kan gitu. Itu di proposal itu juga gitu. Nah itu namanya metodologi penelitian gitu. Jadi metodologi penelitian itu sebetulnya ingin menunjukkan di proposal itu bahwa ini loh metode saya misalnya ingin membuat citra atau ini saya ingin membuat citra jaringan biologis potensi kanker misalnya. Metodenya gimana tuh kan gitu. Nah, itu ada di metodologi penelitian. Bisa misalnya saya menggunakan laser misalnya biar diserap tuh kan itu banyak hemoglobin ya. Banyak kalau kanker itu cukup tinggi serapannya maka kita kasih infrared. Kemudian dikasih infrared, di situ akan terjadi pemanasan ya kan. Kemudian kalau lasernya itu saya modulasi, terjadi pemanasan yang termodulasi juga. Oke, di situ kalau nanti akan panas yang termodulasi itu bisa menimbulkan perubahan tekanan. Perubahan tekanan saya detek dengan akustik. Akustiknya sinyalnya bisa saya map, bisa saya menggunakan software, bisa saya image kan gitu menjadi fotoakustik tomografi kan gitu. Gampang kan? Seperti itu. Nah, juga di proposal itu juga ada ring waktu ya. Jadi proposal itu juga harus ada rencana kerja yang jelas gitu. Jangan proposalnya itu unlimited gitu. Bikin proposal tapi waktunya belum tahu misalnya. Ya harus jelas waktu kapan misalnya Anda akan mengerjakan risetnya, kapan selesainya. Sampai kapan Anda mau ujian itu juga Anda bisa Anda time frame ya. Walaupun nanti kadang-kadang di jalan bisa berubah. Anda bisa bayangkan yang direncanakan aja berubah, apalagi yang direncanakan kan gitu. Nah, tapi yang jelas kalau Anda S2 itu kan 2 tahun. Itu jelas waktunya. Jangan sampai Anda misalnya ujian proposal tahun ketiga, lebih kan dari 2 tahun. Emang mau bayar lagi, siapa yang bayarin kan gitu. Kalau Anda duitnya banyak sih nggak masalah. Kalau duitnya pas-pasan kan sayang duitnya. Ya kalau bisa misalnya proposal ini semester ini bikin ya kan. Semester 2 Anda sudah nge-lab gitu. Molor-molornya oke lah. Semester 3 ujian pendadaran gitu. Perbaiki
setengah semester udah 2,5 tahun lulus kan. 1,5 tahun kan lulus gitu. Kalau 2,5 tahun Anda udah bayar SPP kan. Itu sayang kan, mending ditabung aja gitu. Gitu. Jadi makanya di metodologi riset ini kita harapkan tuh kalau bisa, ya, dan saya juga bukan kalau bisa, ya Anda harus mestinya. Karena Anda kan memang kuliah ini ingin lulus gitu, bukan kuliah ini nggak ingin lulus gitu kan. Nanti saja lah kan, Anda mau apa gitu. Ya Anda mulai dari sekarang itu menentukan Anda mau riset di mana gitu. Anda mau riset di grup mana, kemudian hubungi dosennya, tanya kalau mau buat proposal Anda, dan Anda boleh-boleh saja ya, tidak hanya tanya misalnya ke saya, ke Pak Bayu atau Pak Kuat, itu ke siapa saja Anda silahkan gitu. Nah kalau perlu malah Anda bisa tanya juga, Bapak ini punya proyek nggak gitu. Jangan sampai Anda penelitian di orang nggak punya proyek, ngeri juga loh. Kenapa? Semuanya Anda biayain sendiri. Ya kalau Anda punya dana berlebih sih nggak masalah. Tapi kalau si dosennya itu punya proyek, minimal dana untuk Anda presentasi di ICST atau di CSAS itu mesti didanain sama dosennya. Kan lumayan tuh. Kalau CSAS kan kemarin sekitar 2,5 juta ya. Kemudian kalau ICST sekitar 1,5. Nah kan kalau dosennya punya proyek mesti dari kocek dosennya kan gitu, dari uang proyeknya. Kalau dosennya nggak punya proyek itu dari dana Anda sendiri kan lumayan, 1,5 itu kalau dibelikan bakso kan ya Anda bisa neraktir banyak teman ya gitu, dapat pahala juga. Nah artinya bukan gini loh, maksud saya bukan kalau terus dosennya tidak punya proyek, ya kalau Anda memang ada uang kemudian dosennya itu ekspertis itu tidak punya proyek juga boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kalau Anda itu boleh juga tanya, Pak punya proyek nggak gitu kan dan sebagainya gitu. Itu bisa ditanya, itu biasanya kan lumayan ya, Anda bisa lumayan ngirit gitu loh. Uangnya bisa dipakai untuk yang lain ya gitu. Oke ya. Nah, kemudian juga begini, bagaimana saya mendapat informasi ini? Artinya informasi terkait proposal ini kan di bagian referensinya, bagaimana informasi kompetensi Anda dan sebagainya di situ ya. Terutama kalau mengajukan proposal ke penyandang dana ya. Kalau proposal Anda sih kalau S3 mengajukan proposal itu biasanya jarang ada dananya, artinya memang tidak menyertai dana. Tapi kalau itu untuk LPDP, untuk misalnya PT-UPT atau itu, misalnya sekarang juga ada kan dana pasca ya, proposal pasca itu juga harus ada dananya, itu bisa sebetulnya ya. Itu. Oke ya. Oke, suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak. Masih, Pak. Oke, Aman. Oke. Nah, oke, tadi kan saya udah panjang lebar tuh. Lupakan aja itu semua. Ya kan gitu. Hanya pikirkan satu pertanyaan. Apa yang ingin Anda teliti itu apa gitu. Udah ada nggak Anda apa sih sebenarnya ini Anda teliti gitu. Kalau pertanyaan ini juga nggak punya, ya cari pertanyaan ini. Pertanyakan juga, Anda mau S2 itu mau penelitian nggak sih gitu. Wah, penelitian apa ya? Ya kalau memang masih nanya gitu boleh juga ya. Ya Anda tanyalah ke dosennya ya, dosen pembimbing ke dosen apa. Apa sih Pak yang mau saya teliti? Paling jawabannya, ya nggak tahu, nggak tahu. Anda mau neliti apa? Ya kita kasih tahu, makanya tadi bisa baca paper, jangan masuk Wahiro ya, stres nanti Anda. Masuk perpustakaan sekarang itu. Masuk perpustakaan, baca paper, cari di Google Scholar ya, atau Google ya, pokoknya Google lah. Cari perkembangan fisika, tapi jangan banyak-banyak bukanya. Anda cuma buka-buka itu juga nggak akan muncul juga gitu loh. Tadi penelitian itu, Anda masuk lab memang. Ya, duduk di lab, itu, berlama-lama di lab, kalau sekarang Boomboy ya.
Ya, tapi sekarang juga bisa lah, Anda coba buka-buka lah di Google, tapi maksudnya yang terkait penelitian ya. Gitu. Oke, apa yang ingin Anda teliti ya? Apa yang ingin saya teliti gitu. Nah, yang jelas ini di fisika itu kalau kita lihat model cara cara risetnya itu dan yang lebih penting lagi sebetulnya ketika Anda menentukan jenis penelitian itu yang memang Anda suka gitu. Jangan karena tetangga yang suka loh. Jadi emang Anda suka gitu loh. Anda suka di mana nih? Jangan sampai tanya tetangganya atau temannya, Anda suka penelitian apa gitu. Yang harus Anda itu gitu. Anda enjoy-nya di mana nih? Apakah eksperimen atau teoritis atau komputasi kan gitu. Waduh, saya belum enjoy semuanya gitu. Eksperimen yang nggak enjoy, teori apa lagi, komputasi apa lagi. Semuanya nggak enjoy. Ya memang nggak enjoy, namanya juga penelitian ya. Kalau enjoy itu ya makan aja kan gitu, sama tidur kan. Nah kalau, waduh kok semuanya nggak nyaman ya. Mana yang paling nggak nyaman gitu. Atau sedikit nggak nyamannya. Memang harus dipaksakan gitu. Tapi yang jelas Anda suka dulu gitu. Nah kalau semuanya nggak suka, repot juga ya. Eksperimen nggak suka, teori nggak suka, komputasi nggak suka. Terus sukanya apa gitu? Wah saya sukanya baca aja Pak. Ya oke berarti ya Anda teori mungkin ya. Tapi teori pun itu harus tidak hanya baca loh, harus dibuat gitu. Ya. Itu tuh harus tentuin ya. Nah, kalau yang ada di kita nih, itu ada eksperimental. Kayak seperti di fisika terapan ya, saya, Pak Bayu, Pak Agung, itu mesti eksperimental. Eksperimental itu artinya apa? Ya masuk lab gitu. Nguprak-nguprak skrup gitu ya. Jadi skrup diuprak-uprak, entah bisa jadi atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi biasanya ya selesai juga sih. Gitu ya. Nah, kalau grup teoritis itu biasanya dengan Pak Rosid, Pak Mirza, ya kan. Kalau komputasi dengan Pak Pekik ya, dan Pak Solihun, ya kan. Nah kalau S2 komputasi malah sekarang itu kan ada dual degree ya, atau double degree dengan Kanazawa ya. Kemarin yang eksperimental sebetulnya ada double degree dengan Taiwan, tapi saya nggak tahu berlanjut atau dia bisa tanya Pak Mirza ya. Dulu kita ke Taiwan itu sebenarnya untuk menggagas yang eksperimental ya. Dengan Jepang kan Kanazawa komputasi itu. Artinya teman-teman yang bidang komputasi itu sudah ada double degree-nya. Nah, eksperimen kemarin itu sebenarnya penjajakannya dengan Kanazawa, dengan Taiwan, dengan Taiwan. Tapi nggak tahu sudah sampai mana ya. Bisa Anda tanyakan ya. Nah, kemudian topik fisikanya. Apa sih yang Anda suka sebetulnya? Anda suka itu apa? Anda suka optik, elektronik, solid state, fisika nano, kemudian atau astrofisika, filsafat fisika, atau nggak ada yang Anda sukai? Itu yang repot. Semuanya nggak suka gitu loh. Lalu masuk fisika kenapa? Ya nggak tahu juga katanya. Ya mana yang agak Anda suka kan gitu. Kalau saya misalnya suka optik ya kan gitu. Kenapa? Ya karena dari dulu kerjanya di optik akustik lah yang saya sukai gitu. Optik akustik. Jadi hampir semua bidang yang mata kuliah yang saya pegang itu dibelokkan ke akustik gitu. Contoh misalnya ada gelombang mikro kan. Ya akhirnya gelombang mikronya dipakai untuk memunculkan akustik. Terus ada spektroskopi laser, juga begitu. Spektroskopi dipakai untuk menimbulkan akustik. Kemudian apa lagi? Gelombang mikro jadi termoakustik, laser jadi akustik, teori akustik apalagi. Ini semuanya bermuara ke akustik. Loh kenapa suka akustik? Bukan suka, tapi kayaknya lebih masuk akal gitu maksud saya. Kenapa? Karena akustik itu kan hanya perlu ya, apalagi kalau akustiknya audible kan pakai mikrofon. Mikrofon itu di Tokopedia udah banyak banget kan dijualin.
Tinggal kita pesan aja Tokopedia kan. Saya belanja Tokopedia ya hampir 100 jutaan kemarin ya. Belum dia apa-apain juga tuh. Itu semuanya banyak sekarang ya tentang ya ranah ultrasound juga begitu. Sekarang sudah mulai juga peralatan dijual di Tokopedia yang ultrasonik ya. Gitu. Nah, optik itu saya suka juga. Cuman riset di optik, murni optik itu agak sulit dalam detektornya ya. Juga vakum ya, perlu vakum. Jadi kalau Anda mau laser beneran, itu agak sulit juga. Teknologi vakumnya itu yang ya walaupun sekarang banyak rotari dan sebagainya ya. Tapi juga mahal, masih mahal gitu. Seperti itu ya. Nah, solid state itu juga sekarang kalau ada elektronik ya, itu sangat penting loh sebetulnya. Karena hampir semua teknologi itu perlu elektronik, terutama kalau sekarang ya kan selain elektronik analog juga digital kan. Softwarenya ya live view dan sebagainya. Terutama hobi Anda misalnya Anda sering ngoprek-ngoprek Arduino dan sebagainya itu sekarang sangat diperlukan ya hampir semuanya ya, termasuk untuk Genus dan sebagainya ya di elektronik dan jadi AI ya seperti itu. Nah solid state juga ya masih ada juga teman-teman di solid state ya, fisika nano, kemudian astrofisika dan sebagainya. Ya kalau Anda mau bergabung di situ ada Pak Arif, ada Pak Rinto ya, benda-benda langit dan sebagainya. Nah itu silahkan saja ya. Nah, terus kalau topik fisika dan sebagainya, yang ketiga ya googling untuk memahami ini semua ya di Google aja gitu. Jadi kalau informasi udah buntu cari aja di Google. Solid state itu apa toh gitu. Terus laser diode itu apa? Sel surya itu apa? Penelitian sudah sampai mana? Di Google semua ada. Dan saya kira nggak akan habis ya kalau Anda baca gitu. Tapi makanya jangan terlalu banyak juga baca di Google karena 2 tahun kalau baca di Google nggak akan habis semua. Misalnya di Google tuh Anda tulis solid state begitu atau foto akustik banyak banget gitu. Kalau Anda mau baca semua setelah 2 tahun baru selesai, terus Anda belum riset ya. Kan ngeri juga ya. Artinya ya yang penting-penting saja gitu. Jaga semua mau Anda baca yang ada di Google. Dulu saya sering banget dulu ya zaman kita belum punya internet. Waktu itu saya di Belanda gitu. Di situ banyak file-file itu saya downloadin semua ya kan sampai berapa puluh CD gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah saya baca gitu. Kan ngeri juga. Capek download, setelah capek lelah kan. Ya nggak baca juga gitu. Ya sampai sekarang mirip juga sebetulnya. Jadi download semua file gitu saking kadang-kadang itu kan nggak boleh juga pakai mesin kan. Ada yang download pakai mesin malah. Download semua. Jadi ada kita langganan jurnal. Di download pakai mesin kan nggak boleh. Itu ada di download semua tapi juga nggak dibaca kan repot juga. Yang penting jadi beberapa saja gitu. Nah, juga ya ini harus hati-hati sekarang ya. Anda bisa tanya di Google kan. Tanya di Google, ada nih, ya ini kasusnya juga kasus mahasiswa saya juga. Karena merasa Google itu sudah segalanya, sehingga jarang berkonsultasi dengan promotor. Tiap hari itu baca Google gitu ya. Tiap hari baca Google, tapi yang mudah-mudahan yang dibaca memang disertasinya ya. Tiap hari baca Google, tiba-tiba itu sudah hampir 3 tahun gitu. Tiba-tiba sudah 4 tahun, sudah mau habis beasiswanya. Baru konsultasi. Lah, kan repot juga. Karena semua yang dibaca di Google itu riset yang ada semua di Google ada itu juga belum tentu bisa diriset di kita ya.
kita kan ada terbatas juga dengan peralatan dan sebagainya gitu. Sehingga kalau Anda bingung, misalnya jangan terlalu lama cari di Google, jangan terlalu lama cari kunjungi profesor Anda. Kunjungi calon promotor Andanya gitu. WA dia gitu loh. Konsultasi kan. Pak, saya mau apa? Ya nggak tahu kan di jawaban profesornya. Kalau saya mau apa. Bentar. Gitu ya. Jadi kunjungi profesor Anda atau calon promotor Anda ya. Beritahu mereka tentang minat Anda, kasih tahu Anda berminat di apa. Kemudian Anda bahas juga gimana Pak bahannya, dananya, fasilitas yang tersedia gitu. Nah, setelah itu baru istihoroh ya kan. Jadi Anda kunjungin jangan satu kan. Kunjungin ke KBK, Fisika Terapan, di situ ada grup saya, grup Pak Bayu, grup Pak Agung. Anda bandingin tuh. Ya kan? Habis itu wah, kurang banyak nih referensinya. Anda kunjungin Pak Rosid, kemudian kunjungin Pak Mirza. Banyak kan informasi udah. Baru malamnya istihoroh. Ini mau yang mana nih mau saya kerjakan kan gitu. Dipertimbangkan lah gitu. Kalau memang belum pertimbangkan juga datang lagi kan. Pak kira-kira saya cocoknya di mana gitu. Ya kan mesti nanti akan dikasih tahu ya. Jangan sampai setelah bingung itu terus Anda diam saja gitu loh. Jadi misalnya Anda sudah mencari informasi ke sini terus bingung kan. Banyak informasi terus bingung. Tapi bingungnya itu terus Anda menyendiri di kamar gitu loh. Kalau dapat wangsit atau wahyu nggak apa-apa. Stres iya ya kan gitu. Di kamar sendirian. Bisa stres tuh. Nah daripada stres, Bu, tanya ke profesornya, tanya ke grupnya itu. Pak, ini saya cocoknya itu di mana sih Pak gitu. Kan gitu. Paling nanti ya udah kamu kalau mau serius sini kan gitu. Kan gitu. Jauh situ ya udah. Anda serius di situ kan. Tapi Anda boleh ya tanya-tanya ke tidak harus ke satu orang ya. Kecuali yang mahasiswa PMDSU. Nah, itu yang mungkin nggak boleh karena Anda udah terikat kontrak ya. Kalau mahasiswa PMDSU kan ada beberapa nih di sini PMDSU tuh. Ada yang dengan saya, ada yang dengan Pak Kuat, ada yang dengan Pak Edi. Nah, sebaiknya tuh memang Anda nggak bisa, kalau Anda itu sudah terikat gitu loh, terikat kontrak kan. Anda nggak bisa lagi, asalnya misalnya dengan saya mau pindah dengan Pak Edi atau Pak Kuat atau siapa, itu Anda nggak boleh karena itu sudah ada kontraknya ya. Anda diterima PMDSU itu karena kontraknya Anda sudah berminat dengan ini, dengan promotor ini, pembimbing ini dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau yang bebas-bebas, apalagi dana sendiri, Anda bebas aja sih sebenarnya mau kemana ya gitu. Nah, kalau S3 itu juga agak terbatas memang. Karena S3 itu Anda sudah juga kontrak juga kan, Anda sudah ngajuin draft proposal, Anda juga menu promotor. Jadi kalau sudah diterima di sini ya, Anda harus mau tidak mau dengan orang itu kan gitu. Di situ ya. Jadi itu ditekunin saja seperti itu. Jangan sampai nanti masuk S2 atau PMDSU masih nyari-nyari lagi kan gitu. Wah, nanti Anda akan keteteran ya gitu. Oke. Ya, yang berikutnya Anda bisa juga cari di web, sharing dan seterusnya. Kemudian pikirkan tautan sampai ya tuliskan semua ide Anda kan gitu. Ide banyak ya kan. Ya. Jadi ketika ya malam-malam gitu Anda punya ide ditulis gitu ya. Jadi kalau ada ide atau apa itu Anda tulis lah gitu. Anda tulis. Ya yang saya rasakan memang seperti itu. Kalau kita menuliskan ide gitu, karena ide kita sekarang kalau tidak dituliskan besok bisa lupa lagi ya. Kalau bisa
tulis gitu ya. Seperti itu. Dan saya juga selalu ke mahasiswa di lab itu punya logbook ya. Jadi setiap hari Anda tulis ya. Apa yang dikerjakan Anda tulis dan seterusnya ya, gitu. Dan kalau Anda lihat di luar negeri, hampir semua mahasiswa ketika masuk lab itu sambil bawa buku. Bukunya itu adalah logbook ya. Jadi menuliskan apa yang sekarang sedang dilakukan dan sebagainya ya, gitu. Oke, jadi jangan berhenti sampai memang Anda menemukan sesuatu di situ. Nah, selalu ditanya, ini yang hal baru apa nih? Gitu. Yang baru itu tidak harus di semuanya ya. Baru yang orisinil, S3 sekalipun itu tidak harus baru semuanya gitu. Mungkin masalahnya yang baru, hipotesanya baru, tujuannya baru, metodenya baru, bahannya baru, metode sintesis yang digunakan baru, peralatan gitu, hasil, atau dari 9 ini hanya satu yang baru. Misalnya apa? Bahannya yang baru, metodenya sama, tujuannya sedikit beda mestinya, gitu ya. Jadi tidak harus semua baru gitu. Metode misalnya sedikit tambahan, bahan berbeda, itu juga boleh ya. S1, S2 masih boleh ya. Jadi kebaruannya di bahan misalnya, gitu. Peralatannya misalnya sama. Kan contoh ya di lab saya sendiri ya, alatnya satu ya. Dulu spektroskopi fotoakustik laser, rasanya satu juga CO2. Jadi alatnya satu, laser CO2-nya satu, kemudian knock-in-nya satu, semua satu. Tapi kita bisa menghasilkan banyak S2, banyak S3, apalagi S1. Kenapa bisa? Ya karena tadi bahannya berbeda, sehingga nanti karakteristiknya juga berbeda gitu ya. Hipotesanya juga berbeda kan gitu. Masalahnya masing-masing juga berbeda. Jadi walaupun teorinya sama, hampir sama, tapi kan juga ya kalau tanda fotoakustik mestinya sama, cuman gaya bahasanya yang berbeda maksudnya. Itu boleh gitu. Nah, kalau S3 originalitas kan perlu tuh. Nah, kalau S3 bisa jadi metodenya sama, tapi dia merancang bangun yang baru, dia membuat sistem baru, itu boleh sekali karena memang berarti nanti karakteristiknya juga berbeda, ya, hipotesanya juga begitu dan tujuannya lain. Ya kan? Gitu. Nah, hasilnya jelas akan berbeda. Oke. Nah, jadi sekarang ya ayo mulai buat proposalnya, ya kan gitu. Jadi buatlah proposalnya, kan gitu. Nah, cara membuat proposalnya gimana? Tentunya Anda lihat template-nya. Template proposal. Kalau Anda magister, ya template magister. Kalau Anda S3, ya template S3, kan gitu. Loh, kalau template-nya nggak tahu, ya tanya pengurusnya. Kan ada nomor teleponnya, toh. Tanya Pak Mirza, tanya Pak Nukman untuk magister, atau tanya Pak Solihun untuk yang S3. Nah, kalau wah malas nanya, ya carilah di lamannya. Kalau nggak ada juga, ya kan ada nih yang terbaru nih. Nah, ini yang sering yang ya salah. Nggak salah sih, tapi jangan gitu-gitu amat gitu loh. Anda lihat juga. Itu tesis sama disertasi yang terkini kan bisa dilihat. Ya mesti nggak jauh berbeda kan. Itu. Oke. Nah, pilih format proposal Anda. Gitu. Jadi, format proposal antara proposal ke LPDP, proposal untuk ke di magister, proposal untuk kompetisi, biasanya berbeda. Untuk itu maka, ya Anda harus lihat gitu loh, format proposal itu bergantung pada penyandang dana yang Anda tuju gitu. Apakah universitas, perusahaan, atau organisasi kan gitu. LPDP mesti punya gaya sendiri kan. Jangan sampai format ke Kemenristek dikasihkan ke LPDP. Orang LPDP mesti nggak akan juga kan gitu. Nah, cari situs penyandang dana itu gitu, untuk mencari template atau panduan, minimal panduan proposalnya. Apa itu template? Apa itu panduan? Ya template
Ya ada di si template itu, ya bikinlah seperti itu kan gitu. Anda tinggal ngisi-ngisiin ya. Panduan atau pedoman itu biasanya kaitannya dengan kalau dana, contoh lah misalnya. Untuk proposal PT UPT saya yang tahun 2021 ini, di panduannya bilang kalau ini alat kesehatan, maka dana penelitian harus di atas 300 juta. Kan gitu. Maka saya membuat anggaran itu di atas 300 juta. Jangan sampai saya mengajukan dana 200 juta. Karena kalau saya mengajukan dananya 200 juta, mesti ditolak. Kenapa? Karena pedomannya dananya harus di atas 300 juta. Kan gitu. Loh, kok kan lebih kecil malah enggak juga kan. Ada syaratnya ini harus di atas 300. Walaupun ketika turun mungkin dipotong. Dari reviewer, oh potong separohnya, kasih 70%-nya, dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada template-nya, Anda ikut template-nya, kemudian ada pedomannya, baca pedomannya. Tapi sekali lagi, jangan terlalu banyak baca pedomannya juga, sampai tuntas gitu, padahal ratusan halaman. Ya Anda yang mau Anda baca apa dulu gitu. Karena kalau kita baca sampai tuntas, masa periodenya udah habis gitu loh. Misalnya, itu kan keluar biasanya sebulan kan, sebulan sebelum deadline lah. Itu udah pedomannya udah ada. Nah, Anda bacanya itu juga sebulan. Lah kan kapan bikin proposalnya? Ya bikin dulu format dan sebagainya, Anda mengikuti gitu. Jangan berlebihan juga baca pedoman. Oh, sampai dihafalin pedomannya. Namanya lucu juga akan selesai kan. Nah, bagian 2 dari proposal penelitian MSc Anda ya, Magister of Science Anda. Biasanya itu ada halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan, nanti ada abstrak. Sekali lagi, abstrak memang opsional, tapi ini penting sebetulnya. Abstrak itu kalau bagi penguji yang juga sibuk, dengan baca abstrak itu dia sudah bisa melihat, ini bagus nggak sih proposal gitu. Kalau dari abstrak sudah cukup informasinya, dia udah nggak usah baca sampai tuntas kan gitu, udah baik lah gitu. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada landasan teori, ada metode penelitian, ada daftar pustaka kan gitu. Di metode penelitian jangan lupa ada tabel time juga kan, waktu rentang penelitiannya dan sebagainya kan, seperti itu. Nah ini contoh ya, saya ambil contoh si Doni ini ya, punyanya Doni ya. Kenapa saya pakai Doni? Ya karena ketemunya si Doni ya. Ini ya seperti inilah, ini saya pembimbing utamanya, ini pengujinya Bapak Rudin, Bu Cynthia, sama Pak Soliun ya. Ya kayak gini lah kan bentuknya. Nah bab 1 nih pendahuluan, isinya apa aja? Ini ada latar belakang, rumusan masalah, hipotesa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Nah, ini masing-masing ada keterangannya nih ya kan. Apa sih yang Anda bisa baca tuh di buku yang saya kasihkan ya. Gitu. Ini yang penting nih tujuan, jadi rumusan, tujuan ini sinkron ya, gitu. Nanti tujuan itu misalnya ada 3 item tujuan. Nah, nanti kalau setelah hasil penelitian biasanya di cross check dengan di kesimpulan ya kan, atau di simpulannya. Ya, gitu. Oh. Di situ kan ada tinjauan pustaka kan gitu. Nah, tinjauan pustaka ini tinjauan pustaka itu studi literatur ya gitu. Itu berisi referensi penelitian yang terkait dengan topik Anda. Jadi biasanya ini melihat dari literatur yang bersesuaian dengan riset Anda gitu loh. Anda terkait misalnya fotoaksik tomografi. Nah, perkembangan fotoaksik tomografi itu apa saja sih yang sudah ada? Misalnya dari riset-riset teman Anda sampai tahun ini kan 2021 ya. 2021 sampai mana? Biasanya yang update. Jangan sampai tinjauan pustaka itu isinya tahun-tahun prasejarah ya. Misalnya 500 sebelum Masehi gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus update.
Nah, dengan update-nya referensi berarti riset Anda itu update gitu loh. Ya, mungkin saya juga dibantah sama teman-teman teori, belum tentu seperti itu juga. Memang iya, tapi kalau referensi Anda itu tahun-tahun sebelum Masehi bisa dibayangkan. Berarti ilmu Anda itu ilmu sebelum Masehi kan? Padahal kan ilmu kita baru gitu. Berarti referensinya yang 3 tahun terakhir lah, tahun 2020, 2019 kayak gitulah. Paling tua 2018 misalnya kan. Berarti ilmu kita update gitu loh. Jangan Anda membuat proposal tahun 2021 tinjauan pusaka 2019, ya Anda nggak update dong. Itu udah ketinggalan berapa puluh tahun ya kan, apalagi sebelum Masehi Anda referensinya. Udah susah juga nyarinya ya. Oke, kemudian landasan teori ini gitu. Nah, landasan teori jangan sampai landasan teori itu asal penuh ya. Tapi landasan teori itu betul-betul teori-teori yang memang mendasari riset Anda gitu. Kalau Anda ingin riset tentang jaringan biologis misalnya fotografi tomografi jaringan biologis, ya teorinya tentang tomografinya, tentang interaksi antara foton dan materi, tentunya tentang jaringan biologisnya itu sendiri kan gitu. Jangan sampai di situ ada gelombang terlalu umum, akustik terlalu umum ya kan gitu, gak nyambung gitu loh dengan itu kan juga terlalu mengada-ada ya, atau malah vektor dimasukin juga, Anda ingat vektornya dimasukin juga ya gitu ya. Jadi memang yang betul-betul nyambung ya gitu. Jadi ini teori-teori yang juga melandasi hipotesa Anda. Anda kan punya hipotesa nih. Misalnya gini, hipotesa saya, kalau misalnya saya tembak objek itu dengan laser near infrared atau far infrared pada panjang gelombang 980 nanometer, maka misalnya objek potensi kanker itu akan menyerap di situ. Karena di situ misalnya ada hemoglobin yang memang dari literatur si hemoglobin itu menyerap di panjang gelombang 980 nanometer kan gitu. Nah, hipotesa Anda ini kalau saya tembakan ini saya modulasi ini akan menyerap kemudian akan terjadi vibrasi rotasi sehingga menyebabkan perubahan panas menimbulkan perubahan tekanan. Bisa di titik Anda bisa kan kayak gitu hipotesanya kan. Nah, itu nyambung, jangan sampai nanti nggak nyambung juga ya. Gitu. Nah nanti dan teori-teori yang Anda susun tadi memang membenarkan hasil riset Anda nanti gitu kan. Seperti itu, mendukung ya intinya. Kemudian metode penelitian kan. Nah di metode penelitian itu ada tentunya Anda ada informasi tentang tempat penelitiannya, bahan penelitiannya, peralatan penelitiannya. Nah, di peralatan penelitian itu yang utama saja, jangan sampai sendok, gunting, cutter, skrup satu. Wah, bisa satu. Ada sendok dimasukin. Sendok untuk apa dimasukin? Nyungkilin ini, Pak, gitu kan. Iya, artinya ini peralatan penelitian itu yang utama saja. Di situ ada satu setup alat ini kan gitu. Misalnya kalau Anda pakai XRD kan gitu. Jangan sampai sendok di XRD juga dimasukin, ada cutter, ada yang penting-pentingnya. Gitu. Kemudian ada langkah penelitian, ya kan? Yang penting lagi jadwal kegiatan penelitiannya. Ini langkah penelitian penting sekali. Langkah penelitian itu kalau bisa itu clear dan jelas. Jelas dan clear itu maksudnya apa? Orang bisa menirukan apa yang Anda kerjakan. Itu kan inti ilmiahnya gitu. Jadi suatu riset yang metodologi riset yang bernilai ilmiah itu adalah ketika langkah penelitian yang kita susun dalam proposal itu jelas dan itu bisa dilakukan orang lain gitu. Jangan sampai disembunyikan atau malah biar nanti nggak ditiru dihapusi. Misalnya 2 sendok teh tambah 2 sendok ini tapi biar nggak hapusi 3 sendok teh tambah kan bahaya sekali gitu. Jadi betul-betul langkah penelitian itu jelas dan bisa ditiru orang lain ya gitu. Sehingga orang ketika akan meniru itu bisa, kemudian bisa diimprove lagi ya gitu.
Nah, lagi kemudian daftar pustaka kan. Nah, daftar pustaka tuliskan referensi yang benar-benar diacu di proposal. Daftar pustaka itu tidak lihat banyaknya ya, tapi yang betul-betul apa yang ditulis di referensi, di acuan kita ketika Anda menuliskan gitu, misalnya Ananta tahun 2000 sekian. Nah, itu ada di situ. Jadi di daftar pustakanya ada Ananta tahun ini. Jangan sampai ada di sini nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada, kan repot sekali. Makanya untuk menghindari itu gunakanlah software, bisa Mendeley, Note dan sebagainya ya, kayak gitu. Nah, jangan menuliskan referensi yang tidak diacu di dalam proposal. Ya, jadi asal banyak tulis gitu. Padahal nggak diacu di sini. Ini nggak boleh ya. Gitu. Oke. Nanti sudah selesai. Oke, untuk hari ini cukup ya. Atau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau yang belum absen silakan absen dulu. Sampai nunggu pertanyaan. Sudah kelihatan barcode-nya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sambil saya menunggu, silakan kalau ada yang mau absen. Kalau yang Anda satu device, nanti saya absenkan. Asal Anda ngomong ya. Ada yang mau tanya? Atau cukup jelas ya? Cukup jelas atau tidak jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oh, oke. Jelas, Pak. Oke, 18. Oke. Mohon maaf Pak, saya menggunakan satu device jadi belum bisa Oke, scan. oke. Namanya siapa? Siska Irma Budianti. Oke, nanti saya agendanya saya inputkan di sebentar. Akademi perkuliahan. Metodologi riset ya. Metodologi riset. Oh, salah, sorry. Itu Ananta. Anda metodologi penelitian ya. Ini nih ya. Oke, siapa namanya Mbak? Siska Irma Budianti. Oh, ini ya. Oke, sudah. Terima Kemudian kasih. siapa lagi? Saya juga, Pak. Siapa? Saya juga, Pak. Siapa Muhammad satu? Rizwan, Pak. Muhammad Rizwan. Oke, satu siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? IKD Haris Chandra. Oke, ya IKD. Ada lagi? Hayu ada? Hayu Lasinaning. Siapa nih? Oke. Oke, nggak ada ya. Ini sudah ya. Oke, saya simpan deh. Oke, berarti kalau tidak ada, oke, saya akhiri presensinya. Oke, juga sini saya stop. Oke, kalau tidak ada berarti kuliah kita untuk hari ini cukup ya. Ya seharusnya sih kita itu kalau 100 menit itu 50 menit. Jadi Anda di korting 50 menit, 50% sebetulnya karena masa pandemi ya. Tapi kita kebablasan ya nggak apa-apa lah. Oke gitu ya. Nanti kita ketemu lagi hari ya setiap Senin ya. Senin jam 11.30. Oke kalau tidak ada cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya kalau tidak ada pertanyaan nggak usah dipaksakan ya. Oke.
Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Terima kasih, Pak. Itu oke, gini. File recording kita itu akan nyasar ke salah satu email Anda. Tolong nanti kalau ada kebagian saya di-share ya. Jadi nanti file ini, recordingnya akan nyasar ke email Anda. Tolong nanti file itu saya diberi akses untuk download atau ownernya dialihkan ke saya. Karena itu akan saya simpan untuk untuk administrasi sama nanti akan saya taruh di Google Classroom ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.